Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Zuhur Masjid Kampus 2 Universitas Muslim Indonesia yang saya hormati, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada duhur hari ini kita telah melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan panutan, Nabi yang kita jadikan suri teladan, dan kita mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak insyaallah. Bapak sekalian jamaah yang kami muliakan, kenakan untuk hari ini kultum judulnya nonton Piala Dunia mendapatkan pahala haji umroh. Ya. Ada yang senyum, lihat ya Pak, judulnya saya ini. Jadi kita menonton Piala Dunia dapat pahala, dengar baik-baik, dapat pahala haji dan umroh. Ya. Alhamdulillah, judul ini saya ambil karena kita sudah mengikuti 2 hari ya, dua malam ya. Sudah 2 malam kita mengikuti Piala Dunia. Kita bermacam ragam dalam kondisi kita. Ada yang mulai jam 12, ada yang memulai jam 2, ada juga tadi malam mulai jam 3. Kemarin sore juga mulai pada saat mau maghrib 18.00 menonton Piala Dunia. Artinya apa Bapak sekalian, bahwa kalau kita mengambil satu pertandingan berarti kita sudah membutuhkan waktu 90 menit tambah 15 menit, jadi 105 menit hanya duduk di depan televisi Bapak sekalian. Ya, olehnya itu kita sebagai umat Islam dan kita sebagai manusia yang pencinta bola, Pak, kalau tidak pencinta bola tidak juga. Yang pencinta bola seperti saya ya harus memilih-milih. Ya, tentu bagaimana caranya? Sekalian, janganlah ditonton semuanya. Kita pilih jam 2 atau jam 3. Tidur lebih awal. Tidur jam 10, insya Allah niatnya bangunnya untuk sholat tahajud. Insya Allah bangunnya, kalau tadi malam Perancis sama Australia jam 3, berarti kita bangun sebelum jam 3. Kita memohon kepada Allah supaya kita dibangunkan sebelum jam 3. Artinya Bapak sekalian, ketika kita bisa bangun sebelum jam 3, ya, jam 2.20 atau tepat jam 3, kalau sebelum jam 3 kita bisa melaksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat saja. Sudah itu kita nonton bola, jam 3 main, jam 3.45 istirahat 15 menit. Berarti kita bisa melaksanakan lagi salat tahajud 4 rakaat Bapak sekalian. Jadi sudah 6 rakaat. Main lagi babak kedua.
Kita duduk lagi nonton Perancis. Karena tadi 1-0 untuk Australia. Babak kedua membalas Perancis yang gitu. Ya Pak ya. Pas jam 4 selesai jam 3 ya, sebelum kalau jam 3 lewat. Nah, jam 3.19 selesai kita nonton break dulu, nonton bola. Kita sholat sunat sebelum sholat subuh. Maka kita akan mendapatkan pahala isi langit dan bumi. Ya Pak? Kemudian sudah itu kita pergi ke masjid Pak. Ya, kita pergi ke masjid sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, an Anas ibnu Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-ghadati fil jama'ati thumma, jadi barang siapa yang sholat ya subuh dengan berjamaah ya di masjid. Jadi ini Pak, salat subuh berjamaah di masjid ya. Thumma qada yazkurullaha tat'ulu syamsi, kemudian dia berzikir ya sampai ya matahari terbit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat ya. Ya, kanat lahu ka ajrin hajatin umratan tammah ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Ya sekalian. Jadi siapa yang menonton bola sampai jam 4 lewat 19 menit kemudian pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, setelah itu dia berzikir, tidak meninggalkan tempatnya Pak, tidak meninggalkan tempatnya kecuali ada usul keluar berwudu atau buang air kecil atau besar, kemudian kembali di tempat duduknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah. Berzikir bisa di situ adalah mengaji, bisa dengan kalimat thayyibah, bisa dengan kajian, bisa dengan saling menasihati ya Bapak sekalian ya, dan tidak berbicara tentang hasil bola ya. Jadi tidak berbicara tentang hasil bolanya tadi dengan teman, dia sendiri berhikmat dengan Allah, mengingat kepada Allah, mengaji dan seterusnya sampai terbit matahari. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Bapak sekalian, hadis ini sebenarnya hadis yang sudah populer bagi kita Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia. Salah satunya universitas di Indonesia ini yang senantiasa membawa mahasiswanya untuk mendapatkan pahala haji dan umroh selama kurang lebih 28 hari atau 29 hari, yaitu di mana? Yaitu di Padang Lampe. Kalau mahasiswa anakku sekalian yang sebelum 2019 ke bawah berarti sudah menikmati Padang Lampe minimal 29 hari. 29 hari laki-lakinya itu sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Tentu kita bertanya, kapan itu Ustaz? Pada saat kita pencerahan kalbu, anandaku sekalian, dibawa pada lampe, dibangunkan kita jam 3, kemudian disuruh sholat tahajud, sudah itu witir, sudah itu melaksanakan sholat subuh, duduk berzikir, nanti terbit fajar baru sholat 2 rakaat. Masih ingat? Kalau kita sudah ingat berarti alhamdulillah, ya kita sudah mendapatkan pahala haji dan umroh. Kenapa? Allah dan Rasulnya sangat mencintai hambanya. Sangat mencintai hambanya. Kenapa mencintai hambanya? Karena hanya orang kalau sekarang ini yang bisa mendapatkan haji dan umroh
maka ada orang yang tidak bisa mendapatkan haji dan umrah kalau pelaksanaannya di padang Arafah untuk haji. Tetapi pada lampe adalah pahalanya kita dapat. Tapi kalau nanti insya Allah kita dapat padang Arafah, berarti itu haji yang sesungguhnya. Tapi pahala yang kita bisa. Inilah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kalau tidak, maka ada orang yang tidak bisa mendapatkan karena waktu, keuangan dan sebagainya yang membatasi kita. Saya kira mudah-mudahan hadis ini membawa motivasi kepada kita sambil kita mendapatkan nonton bola Piala Dunia, tetapi kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Terima kasih banyak. Yang baiknya dari Allah, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.